Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Oke, sampai ketemu lagi ya. Sini bersama Miss Lia. Nah, Miss Lia akan menjelaskan materi buku 5B. Nah, buku 5B ini khususnya untuk pembelajaran kedua yang membahas udara bersih bagi kesehatan. Nah, jadi nanti kita akan membahas udara bersih bagi kesehatan, bagi tubuh kita. Ya, seperti itu. Oke, sudah siap belajarnya? Nah, kita lanjut ya. Bagaimana manusia bernafas, teman-teman? Nah, menggunakan apa ya? Jadi, manusia bernafas itu menggunakan, betul, menggunakan paru-paru. Nah, kemudian apa sih yang dihirup oleh manusia? Nah, jadi yang dihirup oleh manusia itu adalah oksigen. Ya, tapi tidak semua udara yang ada di lingkungan itu isinya oksigen semua. Ada juga gas-gas lain yang sifatnya polutan. Nah, kalau seperti itu, apakah baik buat tubuh kita? Nah, jadi untuk gas-gas yang bentuknya polutan atau berupa kotoran atau debu, itu nggak bisa masuk ke dalam tubuh. Karena tubuh manusia itu memiliki filter yang ada di dalam rongga hidung. Ya, seperti itu. Keren kan? Ya, oke, kita lihat ya. Nah, di sini disebutkan bahwa pohon itu adalah penghasil oksigen terbesar ya, teman-teman. Nah, pohon itu menghasilkan oksigen. Manusia bernafas dengan menghirup oksigen dari mana? Dari pohon atau dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini sebagai zat buangan atau zat sisa. Nah, jadi ini ada siklusnya, siklus simpelnya ya, kurang lebih. Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan dihirup oleh manusia. Kemudian manusia mengeluarkan zat sisa pernapasannya dalam bentuk karbon dioksida. Yang di mana karbon dioksida ini akan dikeluarkan ke lingkungan atau diserap oleh lingkungan. Jadi oleh siapa oksigen ini akan diolah menjadi energi? Oleh paru-paru atau menggunakan paru-paru. Itu. Ya, jadi kuncinya adalah manusia membutuhkan oksigen dan manusia memiliki atau menghasilkan karbon dioksida sebagai zat sisa proses pernapasan. Nah, kita bernapas menghirup oksigen, dalam tubuh oksigen digunakan untuk proses pembentukan energi. Nah, jadi energi itu nggak hanya dihasilkan dari makanan saja sumbernya. Jadi dari oksigen juga dihasilkan energi. Untuk apa Miss energi itu? Minimal hal kecil ya, energi itu digunakan untuk kalian berpindah tempat atau bergerak. Nih, misalnya bergerak seperti ini. Nah, ini misalnya juga memerlukan energi bergerak simpel seperti itu. Ya. Jadi energi ini dihasilkan dari proses bernafas. Ya. Salah satunya. Selain itu juga ada energi juga dihasilkan dari proses pencernaan. Banyak ya, teman-teman, sumber energi itu. Oke, jadi di sini disebutkan pada proses tersebut dihasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Jadi yang paling dibutuhkan oleh tubuh adalah energi. Karbon dioksida dan uap air ini masuk ke dalam zat buangan. Nah, kita akan melihat organ pernapasan pada manusia. Nah, organ pernapasan pada manusia ini, yang pertama, udara masuk melalui rongga hidung di sini. Kemudian di sini ada faring, ada laring. Jadi ada dua batang. Ya, jangan ketukar, faring itu untuk makanan, laring itu untuk proses pernapasan. Nah, batang tenggorokan ini disebut dengan trakea. Kemudian, paru-paru manusia itu ada dua bagian ya, teman-teman. Bagian kanan dan bagian kiri, atau bronkus kanan, bronkus kiri, atau paru-paru kanan, paru-paru kiri. Nah, di sini ada cabang dari trakea namanya bronkus. Kemudian cabang lagi dari bronkus namanya bronchiolus. Nah, di ujung-ujung bronchiolus ini terdapat alveolus. Ini tempat paling penting untuk proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian paru-paru kita juga itu dibungkus atau ditutupi oleh selaput tipis namanya pleura, seperti itu. Ini ya. Nah, di sini ada otot diafragma atau otot perut. Ini ada berfungsi pada saat kalian ekspirasi dan inspirasi. Ya.
Jadi tidak hanya pada ikan saja teman-teman ada inspirasi sama inspirasi. Pada manusia juga ada seperti itu. Nah, jadi proses bernapas diawali dengan hidung. Masuk ke rongga hidung, masuk ke trakea. Ini secara umum ya, bronkus ke paru-paru. Atau kalau digambarkan dari sini, udara masuk rongga hidung, masuk ke laring, masuk ke trakea, kemudian nanti diterima di sini di bronkus, masuk ke bronkiolus ya. Ya di sini maksudnya di paru-paru kanan. Nah, nanti ada di paru-paru kiri atau di paru-paru kanan ini terjadi proses oksigen yang diubah menjadi energi ya. Seperti itu, kemudian nanti masuk ke alveolus ya. Di alveolus itu ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang dibawa oleh pembuluh darah. Nah, di dalam hidung terjadi penyaringan debu dan kotoran serta penyesuaian suhu udara yang dihirup. Nah, jadi ketika kalian bernafas saat udaranya ada yang kotor, maka di sini nanti akan terhalang, jadi tidak bisa masuk karena ada filternya ya, disaring dulu seperti itu. Jadi kalau yang debu-debu gitu nggak bisa masuk ke sini. Luar biasa kan tubuh kita ya. Oke, nah jadi di sini juga selain hidung berfungsi untuk menyaring debu, hidung juga berfungsi untuk penyesuaian suhu. Makanya ketika orang-orang pendaki gunung, karena kalau mendaki gunung semakin tinggi itu kan dingin ya, banyak kabut ya teman-teman. Jadi biasanya di hidungnya itu suka ditutupin sampah apa. Nah itu adalah salah satu cara untuk menyiasati penyesuaian suhu juga. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah di sini ada secuplikan ya yang saya ambil gambarnya. Ini ada bentuk paru-paru kalian. Apabila paru-paru dikupas lebih dalam itu seperti akar pohon. Ada yang bercabang, cabangnya cabang 2, kanan dan kiri. Kemudian kalau kita lihat secara spesifik lagi, ini bronkus kanan, bronkus kiri. Nah, di sini ada bronkiolus ya atau bronsi, ada lobus kiri, lobus kanan. Lobus itu bagian-bagian ya. Lobus itu bagian-bagian ya teman-teman. Oke. Nah, di sini juga ada pleura. Pleura itu adalah pembungkus ya, teman-teman. Pleura itu pembungkus paru-paru. Kemudian ada pleura fluid. Fluid itu ada cairan. Jadi ada kurang lebih 2 lapis ya. Ini pleura yang luarnya, kemudian ini cairan pada pleura. Seperti itu. Kemudian ada otot diafragma. Nah, ini ada alveoli. Alveoli itu ada bagian ujung dari bronkiolus alveoli yang bentuknya seperti buah anggur atau buah lengkeng yang masih dalam ikatan tangkainya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ada gambar lebih detail tentang alveolus ya. Alveolus itu adalah tempat pertukaran gas atau tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, nanti di sini di dalam satu bulatan ini yang terbesar itu di dalamnya itu adalah di sini ada air. Nah, air kemudian nanti ada proses pertukaran karbon dioksida sama oksigen. Prosesnya itu dalam bentuk difusi ya. Seperti itu. Nanti kalau yang oksigen itu akan diserap ya dan dialirkan ke seluruh tubuh ya dalam bentuk energi, tapi kalau yang karbon dioksida nanti tetap dikeluarkan juga dalam bentuk gas buangan gitu. Atau pada saat kalian menguap itu kan mengeluarkan gas. Jadi pada saat kalian menguap itu mengeluarkan gas yang isinya karbon dioksida gitu. Nah, pada ujung bronkiolus itu terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paham ya, teman-teman? Jadi untuk bisa bertukar itu dibawa dulu oleh pembuluh darah ya, oleh pembuluh darah. Karena di sini terlihat ya ada warna biru, warna merah. Jadi di sini isi darah ya teman-teman. Di sini ada darah. Tapi darah ini ada yang darah kaya oksigen dan darah dengan kaya karbon dioksida. Nanti yang kaya dengan oksigen itu akan digunakan oleh tubuh. Tetapi kalau yang kaya karbon dioksida itu biasanya dikeluarkan. Itu. Nah, jadi kesimpulannya untuk organ pernapasan bahwa manusia menghirup oksigen melalui rongga hidung. Di rongga hidung ini terjadi filter penyaringan udara ya.
Kemudian, ketika oksigen sudah masuk, maka akan diproses di paru-paru. Nah, pada paru-paru terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Hasil akhir dari proses pernapasan adalah energi, karbon dioksida, dan uap air. Yang sangat dibutuhkan oleh tubuh adalah energi. Untuk apa? Banyak, untuk bergerak, untuk bisa berpindah tempat, seperti itu. Untuk makan, misalnya seperti itu, mengangkat tangan. Nah, angkat tangan ini merupakan energi ya, teman-teman. Jadi energi itu tidak hanya dihasilkan dari proses pencernaan saja, ya, seperti itu. Jadi proses pernapasan juga dihasilkan energi. Sisa proses pernapasan manusia berupa karbon dioksida yang dikeluarkan ke lingkungan. Ada pertanyaan untuk organ pernapasan? Tidak? Oke, kalau tidak sekarang lanjut ya. Nah, di sini di buku 5B ya, pembelajaran kedua subtema 1 itu ada sebuah pembahasan yang mengajak kita untuk menentukan informasi penting dalam teks. Nah, untuk menentukan informasi penting dalam teks itu adalah kalian harus membaca teksnya dengan seksama, dengan teliti. Kemudian, ketika kalian sudah membaca teks dengan seksama, pahami topiknya, kemudian gunakan kalimat tanya. Kalimat tanya apa? Adik si mbak A-nya apa? Di mana? Kapan? Siapa? Bagaimana? Ya, mengapa? Berapa? Nah, itu adalah salah satu kata tanya yang bisa digunakan untuk mencari tahu ini informasi apa sih yang disampaikan. Gitu, ya. Jadi nanti di buku kalian bisa buka sendiri ya, di buku tematik Erlangga di halaman 10, buku 5B ya, pembelajaran kedua subtema 1. Ya, di sana kalian akan diajak untuk belajar menentukan informasi penting dalam teks. Ya. Oke, paham untuk informasi ini? Paham ya? Nah, sekarang masuk ke SBDP. Siapa di sini yang suka nyanyi? Nah, di SBDP ini ada yang namanya tangga nada. Ya. Apa Miss tangga nada itu? Tangga nada itu adalah urutan nada berjenjang dari tinggi rendah sampai tertinggi. Dari tingkat terendah sampai tertinggi. Jadi tangga nada itu ada urutan nada dari yang terendah sampai tertinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, seperti itu. Jadi urutannya dari rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah. Nah, tangga nada itu ada dua macam. Tangga nada diatonis dan pentatonis. Nah, kalau diatonis ini yang memiliki notnya itu 7. Tapi kalau penta itu 5. Pentatonis. Nah, sekarang kita lihat tangga nada diatonis itu terdiri dari 7 tangga nada yang berjaraknya 1,5 interval. Tangga nada diatonis ada 2. Diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, kita lihat yang mayor. Yang mayor ini kan jarak intervalnya 1,5 ya teman-teman. Jadi 1, 1,5, 1, 1, 1, setengah. Atau apabila diawali, untuk tangga nada diatonis mayor diawali dengan do dan diakhiri dengan do lagi. Kebanyakannya. Tapi ada juga yang beda. Nah, do ini do rendah, kemudian diakhiri dengan do aksen atau tinggi. Seperti itu. Untuk jarak intervalnya 1, 1,5, 1, 1, 1, setengah. Nah, di sini disebutkan kalau diatonis itu 7. Itu tidak kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 8 Miss. Nah, 8 itu kembali ke sini. Tapi nadanya lebih tinggi. Seperti itu. Tapi intervalnya yang setengah. Seperti itu ya. Tapi intinya kalau kalian baca dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara ngitungnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ciri-cirinya apa, Miss? Tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis mayor itu dinyanyikan dengan gembira. Semangat lagunya. Diawali dan diakhiri dengan do, diawali dengan do, kemudian diakhiri dengan do juga. Tapi ada juga sebagian yang diawali dengan sol atau mi, ya, diakhiri dengan do. Seperti itu. Jadi ada juga yang beda di awalnya, sol atau mi, ya. Tapi akhir tetap do. Seperti itu.
Nah, ini adalah salah satu lagu dari Sabang sampai Merauke. Mungkin teman-teman sudah pernah ya menyanyikannya. Ini adalah ciptaan R. Surarjo Darsono. Ini biasanya setiap hari Senin ya. Kalau menyanyikan lagu wajib nasional itu adalah salah satunya menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah salah satu contoh lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor. Oke, nah nanti teman-teman bisa bernyanyi ya dengan cara mengklik ya di sini. Miss Lia sudah sertakan, ini adalah akun karaoke ya. Kalian nanti nyanyi. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Jadi kesimpulannya, buku pembelajaran kedua itu membahas apa? Pertama, alat pernapasan pada manusia. Yang kedua adalah tangga nada. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Paham ya? Bisa review lagi. Kalau alat pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ada namanya alveoli atau alveolus. Kemudian tangga nada. Tangga nada itu adalah urutan nada, tangga nada ya, urutan nada dari yang rendah sampai yang tertinggi. Tangga nada ada dua, diatonis dan pentatonis. Oke, sampai sini. Kalau tidak ditanyakan, bisa cukupkan sekian. Terima kasih. Semoga ilmu yang bisa sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Ya, terima kasih. Oke.